Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Selanjutnya, calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilakan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Untuk memulai bisnis, Anda perlu keberanian. Untuk mengembangkan bisnis, Anda harus memiliki keterbukaan untuk belajar hal baru. Tapi untuk mempertahankan bisnis, apalagi jika banyak kendala yang Anda alami, kita membutuhkan ketabahan. Juragan kita, juragan kita yang satu ini punya tiga-tiganya dan memiliki kreativitas untuk membuat ketoprak yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Ini dia Yesi dari Ketoprak Super Rame. Couple-planner yang berikut ini adalah Ibu Yesi dan Pak Ferry. Mereka mulai mendirikan usaha pada awal pandemi, yaitu Ketoprak Super Rame. Sebagai pasangan difabel yang ingin mandiri, kekurangan yang mereka miliki tidak menjadi hambatan bagi Ibu Yesi dan Pak Ferry dalam berjualan ketoprak. Kalau saya untuk tangan dari lahir, cuman kalau nggak bisa berjalan saya dari usia 15 tahun. Jadi saat itu saya jatuh dari tangga dan kemudian kata dokter itu saraf kejepit, hingga akhirnya saya kesulitan dalam berjalan. Kalau saya kecelakaan kerja di sebuah pabrik, ya terkena mesin dan harus amputasi. Keterbatasan saya kan emang di gerak, jadi cuman paling satu jam kurang itu paling bisa nyampe 7-8 porsi. Nah, saya pengen tangan itu pengen lebih cepat. 5-10 porsi itu bisa nyampe 15 menit. Karena kita udah terbiasa melakukan segalanya dengan seperti ini, ya bagi kami ya biasa aja gitu. Karena keterbatasan ukuran outlet, Ketoprak Super Rame hanya bisa melayani penjualan online maupun take away saja. Harapannya kita ingin memiliki outlet yang lebih memadai, yang tempatnya lebih leluasa untuk ada parkirannya, yang lebih bisa nyaman untuk orang-orang mengantri gitu. Karena kita sering kehilangan konsumen sekarang, dikarenakan saat mereka ingin makan di tempat ternyata kita tidak bisa, jadi mereka kecewa dan pergi lagi gitu. Kami dari Ketoprak Super Rame siap menjadi juragan zaman now. Apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Ferry Permana dan ini istri saya Yesi Nurasti. Kita dari Ketoprak Super Rame. Inilah produk kita, Ketoprak Super Rame, ketoprak kekinian dengan inovasi topping dan racikan bumbu kacang terbaik. Kesulitan terbesar kita yaitu ketika awal-awal buka, karena pada saat itu modal kita terbatas, kita hanya bisa membeli mesin yang manual. Terima kasih para panelis dan Metro TV. Dengan mengikuti Juragan Now, alhamdulillah kita bisa membeli mesin yang lebih baik dengan kapasitas yang lebih besar. Alat ini sangat membantu kita untuk perkembangan usaha kita ke depannya. Dari segi produksi sekarang kita jadi lebih siap. Untuk mengembangkan usaha kita, pemasaran kita akan mulai merambah ke beberapa lembaga dan perkantoran. Kita membutuhkan modal tambahan sebesar Rp16.500.000. Dana tersebut akan kita gunakan untuk biaya marketing selama 6 bulan atau sekitar Rp2.750.000 per bulan, meliputi cetak brosur, pembuatan website, sewa domain, sewa hosting, jasa content writer, pembuatan konten medsos, kerjasama dengan food blogger, dan lain-lain. Kenapa permintaan modal tambahannya itu lebih ke bikin website, sewa domain, sewa hosting. Karena kalau buat saya, orang nggak akan cari di website untuk beli ketoprak. Saya lebih baik kasih gratis 1 ketoprak buat OB kantor yang bisa beliin 5. Gitu. Kalau misalnya targetnya perkantoran ya, jadi budget marketingnya saya lebih baik dikasih buat gratis ketoprak buat setiap OB yang belanjain minimal 5 deh di setiap kantor gitu kan, tadinya mau target kantor kan gitu. Jadi rasanya sih budget marketingnya kalau emang ingin meningkatkan tadi produksi, kapasitas produksi sudah bisa diselesaikan, budget marketingnya dicari hal-hal yang efektif gitu. Karena nggak selalu online atau digital marketing itu tepat untuk produk kita. Kalau saya ini kan non MSG ya, katanya.
Nah, tapi kalau saya coba memberikan sedikit masukan, lihat marketnya. Ya, lihat market. Non-MSG itu bagus untuk sebuah campaign di target market yang mungkin middle up. Nah, tapi kalau misalnya harga jualnya seperti yang saya lihat tadi, 15-18 ribu, mungkin marketnya mengharapkan sesuatu yang lebih gurih. Ya, nah kalau saya ngerasain, wah ini cocok nih sama saya nih. Ya umur-umur saya tapi. Ya, umur-umur saya yang concern mungkin, aduh enggak deh kalau MSG jarang-jarang. Sebetulnya masalah mereka adalah jumlah produksinya yang tidak terlalu banyak dalam 1 jam. Misalnya cuma 5-10 porsi. Nah ini kendala untuk bisa meningkatkan omsetnya. Sehingga memang dibutuhkan karyawan yang bisa bekerja dengan lebih cepat ya, karena memang keterbatasan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, pemiliknya bisa berfungsi sebagai supervisor ya untuk mengontrol kualitas dan juga seluruh proses yang ada di dalam outletnya. Terlepas dari mereka ada keterbatasan atau tidak ada, ketika kita mau buat ketoprak banyak, siapapun itu orangnya juga harus banyak. Kalau bisa tempat mereka juga nyaman untuk orang untuk dine in, karena ketoprak itu tipe makanan yang lebih enak dimakan di tempat rasanya dibanding dibawa pulang. Coach, boleh nggak dibantu jelasin kurang lebih target 2023 ini hampir 70% ya, increment dari salesnya. Bagaimana kira-kira bisa mencapai? Jadi kalau melihat dari bisnis yang ada sekarang, mereka kan benar-benar murni tidak ada jemput bola sama sekali. Jadi mereka itu benar-benar menunggu kalau ada orang datang, beli, that's it. Jadi belum pernah melakukan percobaan untuk dekat dengan perkantoran. Karena kalau kita masuk ke perkantoran, itu nggak beli cuma satu. Menurut saya sih tradisional marketing benar-benar ngetok pintu kantor, berbincang sama OB-nya atau sama pelanggannya untuk bisa membawa pelanggan lebih banyak. Seperti contoh yang Mbak Dian katakan itu gagasan yang sangat baik, misalkan dapat 1 porsi untuk OB atau siapapun pembelinya kalau dia bisa mendapatkan 5 porsi penjualan gitu. Ketoprak super rame ini sebenarnya sangat high quality, bisa diterima di level menengah-menengah ke atas, walaupun harganya adalah harga menengah ke bawah. Ini tasty sekali, very tasty. Menurut saya sangat enak. Dan apalagi kalau dibilangin non MSG begitu kan. Itu saja poin dari saya adalah mungkin untuk mempercepat atau menambah top line atau turnover mungkin disiapkan sebelumnya. Artinya kalau saya beli ketoprak saya udah siap untuk bisa bawa pulang karena kacang bisa dimakan dengan macam-macam hal lain di rumah. Pemikiran saya tadi ataupun arahan saya untuk dapat mempercepat kenaikan penjualan. Alangkah baiknya kalau udah disiapkan di dalam packaging, jadi orang bisa membawa pulang setelah membeli ketopraknya atau hanya bumbu kacangnya aja. Kami senang karena ternyata ketoprak kami bisa diterima oleh kalangan menengah ke atas gitu. Seperti Pak Rek, Pak Yuran Busri itu kan pasti seleranya tinggi. Jadi kami lebih paham sekarang mau kemana nih arah kita, gitu. Jadi lebih paham lagi gitu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk para panelis dan juga Pak Coach dan juga Pak Ferry dan Ibu Yesi. Terima kasih. Semangat selalu, semoga sukses terus ya. Nanti kita akan lihat apakah para panelis akan tergerak untuk memberikan modal tambahan dan juga investasi untuk produk kali ini. Untuk itu kita akan tunggu dulu dan sesaat lagi kita akan kembali. Silakan kembali ke backstage. Tadinya kan deg-degan banget ya mau lahiran. Yang bisa dipetik ya wawasan saya jadi lebih terbuka, terus kita sih lebih banyak mendapat masukan ya dari panelis maupun para mentor. Itu akan kita praktekkan, insya Allah. Jadi menurut saya sangat-sangat positif dari sisi komentar mengenai pendanaan. Saya percaya panelis ini bijaksana melihat keadaan dari ketoprak super rame. Ini pakai sate ayam. Lontongnya celup ke sini. Iya. Enak. Iya.